Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian fungsi member card yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Fungsi member card ini akan terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, melakukan pembayaran transaksi menggunakan member card, melakukan top up member card, dan menambahkan member card kepada data customer yang sudah kita tambahkan ke dalam database Modufusion. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, silahkan kalian lakukan proses update terlebih dahulu. Link download file update-nya sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi video ini. Setelah kalian mendownload file update-nya, silahkan kalian ekstrak, dan tempatkan hasil ekstrakannya itu ke dalam folder yang bernama MD yang ada di dalam folder tempat di mana aplikasi Modufusion berada. Dalam penggunaan fungsi member card yang ada di dalam aplikasi Modufusion, kalian harus menggunakan perangkat tambahan. Dan saya akan memperlihatkan kepada kalian perangkat yang dibuat khusus untuk aplikasi Modufusion. Ini adalah perangkat yang dibuat khusus untuk aplikasi Modufusion. Perangkat ini nantinya memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk penunjang aplikasi Modufusion, di antaranya melakukan transaksi pembayaran non-tunai menggunakan member card, dapat digunakan sebagai kartu akses login untuk pengguna aplikasi Modufusion, dan terakhir, dapat digunakan untuk melakukan proses absensi. Perangkat ini juga sudah saya ujikan terhadap perangkat smartphone yang memiliki fitur NFC, dan itu berhasil berjalan dengan baik. Jadi, selain menggunakan kartu member, jika smartphone kalian memiliki fitur NFC, maka smartphone kalian dapat digunakan sebagai akses login ke dalam aplikasi Modufusion, melakukan proses absensi, atau dapat juga digunakan sebagai proses transaksi non-tunai menggunakan fitur NFC tersebut. Jika kalian menggunakan kartu member sebagai media transaksi non-tunai, kartu member tersebut dapat dicetak sesuai dengan desain unik yang menjadi ciri dari toko kalian. Dan tentu saja, kartu member tersebut juga dapat diisikan saldo, serta dapat diatur masa kadaluarsanya. Selain itu, kalian juga dapat mencetak ID card karyawan sesuai dengan desain unik, di mana ID card karyawan ini dapat digunakan sebagai akses login, dan juga digunakan sebagai proses absensi karyawan. Perangkat ini masih dalam tahap perkenalan. Jadi, jika ada di antara kalian yang berminat dengan perangkat ini, silahkan kalian DM saya melalui Instagram. Karena, perangkat ini masih diproduksi secara kecil dan dibuat berdasarkan pesanan saja. Untuk tahapan proses penggunaan fungsi member card, langkah pertama yang mesti kalian lakukan adalah mendaftarkan terlebih dahulu kartu membernya melalui modul customer. Setelah kalian masuk ke dalam modul customer, silahkan kalian buat terlebih dahulu data customernya melalui menu Add New Customer. Di sini, silahkan kalian isikan data customernya. Setelah data customer sudah kalian isi, pastikan pada bagian customer status, kalian memilihnya sebagai aktif. Lalu, silahkan kalian tekan save untuk menyimpan datanya. Setelah data berhasil tersimpan, silahkan kalian masuk ke dalam menu customer list. Lalu, silahkan kalian tampilkan data customer yang baru saja dibuat. Setelah data customer ditampilkan, silahkan kalian klik kanan di dalam data customer yang kalian pilih. Setelah itu, silahkan pilih Add to Member. Di sini, kalian akan mendapati kolom isian. Dan pastikan, perangkat payment card-nya sudah dihubungkan dengan komputer. Setelah itu, pada bagian card number, silahkan kalian tekan tombol Select Card. Berikutnya, silahkan kalian tap kartunya pada perangkat payment card. Pastikan perangkat berhasil membaca ID kartu membernya. Dan itu akan terlihat di dalam kolom card number yang terisi sebuah data. Kemudian, pada bagian card member expired, silahkan kalian tentukan masa kadaluarsa kartu membernya. Dan terakhir, pada bagian Add Balance, silahkan kalian masukkan nominal saldo yang akan dimasukkan ke dalam data kartu membernya. Jika proses pengisian data customer sudah selesai, silahkan tekan proses untuk menyimpan datanya. Jika data berhasil tersimpan, silahkan kalian masuk ke dalam menu member. Dan pastikan data member yang baru saja dibuat sudah benar-benar terdaftar dengan cara
tampilkan datanya dengan menekan tombol View Customer List. Perhatikan, jika data customer yang kita daftarkan sebagai member berhasil disimpan, maka datanya akan ditampilkan di area ini. Sekarang, customer ini sudah dapat menggunakan kartu membernya untuk melakukan transaksi pembayaran non-tunai. Selanjutnya, saya akan coba memperlihatkan kepada kalian bagaimana kartu member ini digunakan. Saya akan melakukan transaksi terlebih dahulu. Anggap saja, ini adalah daftar produk yang akan dibeli oleh customer. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi pembayaran non-tunai menggunakan kartu member, silahkan kalian klik di bagian member card. Kemudian, silahkan kalian tekan tombol Activate RFID. Lalu, silahkan tap kartu membernya. Perhatikan, nominal uang yang harus dibayarkan oleh customer akan otomatis terisi. Pada bagian card balance, ini adalah nominal dari saldo member card saat ini. Sedangkan, pada bagian remaining balance, ini adalah nominal dari sisa saldo kartu member setelah dipotong jumlah transaksi yang harus dibayar. Sekarang, saya akan menyelesaikan terlebih dahulu proses transaksi ini. Berikutnya, saya akan menunjukkan kepada kalian. Apa jadinya, ketika saldo kartu member milik customer ternyata tidak cukup untuk melakukan pembayaran sebuah transaksi. Coba kalian perhatikan. Ketika saldo kartu member tidak cukup untuk melakukan proses pembayaran sebuah transaksi, maka kalian akan mendapati pesan seperti ini. Jika kalian menekan tombol detail, kalian akan ditampilkan sebuah pesan yang menunjukkan jumlah isi saldo dari kartu membernya. Kemudian, ketika kalian menekan tombol yes, maka proses transaksi kartu member ini akan dilanjutkan dengan metode split payment dengan pembayaran sisanya secara tunai. Di sini saya akan menyelesaikan terlebih dahulu transaksinya. Dari dua transaksi yang saya lakukan menggunakan kartu member, posisi saat ini saldo dari kartu member sudah habis digunakan. Dan untuk mengisi kembali saldo member card-nya, silahkan kalian masuk ke dalam menu top up. Setelah menu top up ditampilkan, silahkan kalian tekan tombol dengan ikon gambar kartu member ini. Kalian juga bisa memasukkan nomor kartunya secara manual dengan menekan tombol ikon gambar 123. Lalu, silahkan masukkan nomor kartu membernya di bagian ini. Setelah itu tekan enter di keyboard untuk memverifikasi datanya. Dalam contoh kali ini, saya akan menggunakan kartu membernya secara langsung. Silahkan kalian tap kartu membernya. Kemudian, silahkan kalian isikan nominal saldo yang ingin diisikan ke dalam kartu membernya melalui kolom isian top up value. Pada bagian change expired, ini digunakan untuk melakukan proses perpanjangan masa kadaluarsa kartu member. Saya akan coba jelaskan sedikit. Di dalam melakukan proses top up, terdapat 3 kriteria, yaitu proses top up yang hanya fokus terhadap pengisian saldo member card saja, atau fokus terhadap hanya melakukan proses perpanjangan masa kadaluarsa dari kartu membernya saja, atau juga kalian bisa melakukan keduanya dalam satu transaksi top up. Selanjutnya, jika dalam proses pengisian saldo atau memperpanjang masa kadaluarsa member card dikenakan biaya admin, silahkan kalian tentukan besaran nominal biaya admin yang harus dibayarkan oleh customer di bagian service fee. Jika proses pengisian saldo ataupun proses perpanjangan kartu member ini tidak dikenakan biaya, silahkan kalian isikan saja pada bagian service fee ini dengan angka 0. Dan langkah terakhir, pada bagian cash, silahkan kalian isikan nominal uang yang diberikan oleh customer. Lalu tekan tombol enter di bagian ini untuk menyelesaikan transaksi top up member card-nya.
Sekarang, saya akan memperlihatkan kepada kalian. Bagaimana jika seandainya kartu member milik customer itu masa kadaluarsanya sudah habis atau expired? Di sini, saya sudah mengedit data kartu member customer yang tersimpan sebelumnya seakan-akan kartunya expired. Yang perlu kalian ketahui adalah, meskipun kartu member milik customer tersebut expired, customer tersebut masih dapat menggunakan kartu membernya untuk melakukan proses transaksi non-tunai selama di dalamnya masih terdapat saldo. Hal itu terjadi karena, kita sebagai pemilik toko harus bersikap adil terhadap customer. Karena bagaimanapun, customer tersebut memiliki hak yang tinggi terhadap uang yang ada di dalam kartu membernya. Itu juga dilakukan sebagai pelayanan kita terhadap customer, agar proses transaksi non-tunai menggunakan kartu member yang kita terbitkan menjadi nyaman di sisi customer dan tidak merugikannya. Namun di sisi lain, ketika kartu member milik customer tersebut masa kadaluarsanya telah habis, lalu customer tersebut berencana ingin mengisikan saldo ke dalam kartu membernya, maka peringatan expired akan dimunculkan. Silahkan kalian masuk ke dalam menu top up, lalu lakukan proses seperti biasa. Coba kalian perhatikan, tulisan expired berwarna merah akan ditampilkan. Dan ketika misalnya proses pengisian saldo terhadap kartu member yang sudah kadaluarsa ini dipaksakan, maka prosesnya akan gagal. Agar proses pengisian saldo kartu member yang sudah kadaluarsa ini tidak mengalami kegagalan, maka silahkan kalian centang di bagian check expired. Lalu silahkan kalian jelaskan kepada customer bahwa proses pengisian saldo gagal karena kartu membernya telah kadaluarsa. Jika sudah dijelaskan, silahkan tentukan masa kadaluarsanya di bagian ini. Jika proses perpanjangan masa kadaluarsa kartu member ini dikenakan biaya admin, silahkan kalian isikan di bagian service fee. Dalam contoh kali ini, saya menetapkan biaya adminnya menjadi 4.000, di mana 2.000 untuk biaya admin proses pengisian saldo kartu member, dan 2.000-nya biaya admin untuk proses perpanjangan kartu member. Selanjutnya, kalian juga dapat menghapus atau juga menonaktifkan kartu member yang dimiliki oleh customer. Caranya, silahkan kalian keluar dari modul POS. Lalu, masuk ke dalam modul customer. Setelah masuk ke dalam modul customer, silahkan kalian pilih menu member. Setelah itu, tampilkan data membernya. Setelah data member ditampilkan, silahkan kalian klik kanan, lalu pilih delete untuk menghapus data member, deaktif untuk menonaktifkan kartu member, dan reaktif untuk mengaktifkan kembali kartu member. Di sini, saya akan coba menonaktifkan kartu member milik customer ini. Ketika data kartu member dihapus atau dinonaktifkan, maka kartu member tersebut tidak akan bisa digunakan untuk melakukan proses transaksi ataupun top up. Saya akan memperlihatkannya kepada kalian. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang fungsi member card yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Mudah-mudahan, apa yang saya jelaskan di video ini dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video pembahasan berikutnya.